Halo teman-teman, halo ibu, halo semuanya. Bertemu lagi dengan aku Yulia Retiana Situmorang dengan NPM 21820831. Di video kali ini kita akan membahas tentang musik dan tarian laut. Musik dan tarian laut. Musik dan tarian tradisional penduduk dari Oceania, khususnya Melanesia, Mikronesia, Polinesia, Selandia Baru, dan Australia. Musik dan tarian di Polinesia dan Mikronesia merupakan perluasan puisi yang dapat didengar dan dilihat, sedangkan di Melanesia lebih ditunjukkan untuk pertunjukan yang spektakuler selama masa krisis kehidupan dari sebagai bagian dari ritual masyarakat rahasia. Seni musik dan tari sering terjalin dalam budaya ini dan karenanya disajikan bersama dalam diskusi ini. Yang pertama, Melanesia. Sifat musik dan tarian Melanesia mencerminkan struktur sosial politik big man banyak ditemukan di berbagai daerah. Pemimpin atau orang besar di banyak masyarakat Melanesia seringkali adalah orang yang mandiri. Ia menjadi pemimpin dengan menciptakan pengikut. Berhasil karena ia memiliki keterampilan yang dihormati di masyarakatnya, seperti bakat pidato, keberanian, kecakapan berkebun, dan kekuatan magis. Dia mengumpulkan barang-barang dan memiliki hadiah publik yang besar, seringkali sehubungan dengan pendirian tempat tinggal orang besar atau rumah laki-laki. Pembelian pangkat yang lebih tinggi dalam perkumpulan rahasia, sponsor pemakaman atau upacara keagamaan lainnya, atau pemasangan dan pentabisan dari slit gong. Upacara-upacara ini menampilkan pertunjukan musik dari tarian yang spektakuler serta pertunjukan seni visual yang luar biasa. Gerakan tari didikte oleh dua pertimbangan, yaitu makhluk yang ditiru bukanlah manusia dan pakaian penari membuat gerakan menjadi sulit. Jenis tarian kedua, partisipasi, seringkali merupakan perpanjangan dari upacara dramatis ini, karena individu yang tidak meniru roh sering bergabung dan menari bersama mereka, meniru langkah-langkah supranatural. Tarian ini bersifat spontanitas dan tidak memerlukan latihan yang lama dan berat. Tujuan mereka bukanlah mengeksekusi musik dan gerakan yang rumit secara simultan tanpa celah, melainkan penciptaan massal lingkungan berirama yang mungkin dicirikan sebagai perpanjangan di Melanesia. Belum diketahui tampaknya mungkin bahwa unit-unit gerakan yang terisolasi terutama adalah kaki dan tubuh. Yang kedua, Polinesia. Dunia musik dan tarian Polinesia yang sama sekali berbeda sangat kompleks. Tarian Polinesia adalah perpanjangan visual dari puisi yang menggunakan nyanyian atau pidato tinggi sebagai kendaraan untuk pujian atau penghormatan petinggi, ketua atau pengunjung. Di Polinesia, kekuasaan terutama terletak pada jabatan, dan teks-teks tari tradisional menceritakan tentang perbuatan seorang kepala suku dan keturunannya dari para dewa. Para penari tidak menjadi karakter dalam sebuah drama. Mereka hanya membacakan puisi dan mengiring kata-kata dengan tindakan. Meskipun teks dari Polinesia didasarkan pada cerita tradisional, legenda atau mitos sebuah cerita tersebut tidak diceritakan dalam pengertian yang biasa. Sastra tradisional dirujuk secara tidak langsung, tetapi puisi seringkali menjadi sarana untuk mengatakan sesuatu yang lain, biasanya sesuatu yang relevan dengan peristiwa di mana ia disajikan. Ada 3 tradisi dari Polinesia, ada Tongan, Tahiti, dan Hawaii, dan unit dasar gerakan utamanya adalah lengan. Namun, satu-satunya tradisi dari Polinesia yang telah dipelajari secara menyeluruh adalah Tongga. Tari Tongga merupakan
perluasan visual dari puisi, dan terkait erat dengan organisasi sosial. Puisi yang dinyanyikan ini adalah serangkaian referensi untuk mitologi, terutama silsilah, tempat-tempat yang indah, yang terkenal, dan peristiwa kontemporer. Ciri khas tari tongga adalah penekanan pada rotasi lengan bawah, fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, serta memiringkan kepala dengan cepat ke samping. Kaki digunakan terutama untuk menjaga waktu dengan gerakan melangkah ke samping, dan tidak ada gerakan pinggul atau batang tubuh yang nyata. Pada abad ke-20, tarian Polinesia dapat diklasifikasikan menjadi 6 genre. 3 diantaranya telah bertahan dari zaman pra-Eropa. Jenis tarian yang berakulturasi Tetalio Longo merupakan kombinasi dari gerakan tongga dan sama yang diiringi nyanyian gaya barat yang dipadukan dengan alat musik petik. Yang ketiga, Mikronesia. Musik dan tarian di Mikronesia meskipun tentu tidak sama dengan rekan-rekan mereka di Polinesia, terkait erat dengan mereka kecuali truk di tengah Carolines yang menampilkan ciri-ciri Melanesia dan mungkin pengaruh Indonesia. Struktur musik dari semua bagian Mikronesia sebagian besar ditentukan oleh kata, seperti halnya di Polynesia. Gerakan tari terutama dari tangan dan lengan dalam iringan puisi. Alih-alih mengakui akta kepala atau silsilah, para penari Yape menunjukkan ketuhanan Yap, kepulauan-kepulauan lain. Hal yang sama berlaku untuk Kiribati. Dengan demikian, tarian Polinesia dapat dicirikan sebagai ilustrasi puisi dan tarian Mikronesia sebagai dekorasi puisi. Sedangkan musik kedua wilayah tersebut berfungsi sebagai bentuk peningkatan pertunjukan yang dapat didengar untuk puisi. Di banyak bagian Mikronesia, tarian dan musik dikaitkan dengan tato, dan dengan penurunan tato telah datang kematian virtual genre ini. Pentingnya dan ketergantungan orang-orang Mikronesia diilustrasikan dalam puisi, musik, dan tarian. Sekali lagi, struktur khusus dari salah satu tradisi tari Mikronesia tidak diketahui, tetapi tampaknya unit dasarnya terutama adalah tangan dan lengan, dan jika deskripsi awal dapat dipercaya yaitu kepala. Yang keempat ada Australia. Musik dan tarian dari Aborigin Australia adalah elemen penting dari upacara sakral yang menghidupkan kembali asal-usul mitologis suku-suku tersebut dan memastikan pasokan makanan yang berkelanjutan melalui pendamaian tanaman dan hewan totemik. Demikianlah video singkat dari saya tentang musik dan tarian laut. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.